Hari ini saya menggunakan pendekatan NLP, Neuro Linguistic Program. Jika besok bicara ngobrol tentang Bu Marti, ya Bu Marti akan menjelaskan detail tentang teori literasi ya dan bagaimana otak itu bekerja. Ya, jadi tadi peristiwa, saya ulang, ketika ada peristiwa, ya peristiwa itu akan dilihat oleh visual, ya ditangkap ada suaranya, ya berarti ditangkap suaranya. Ya lalu mungkin ada yang tercium, ada yang terasa, atau ada yang teraba, ya dan itu semua masuk lewat jendela yang Allah berikan berupa panca indera. Ya, nah, namun sebelum diproses, maka ada yang namanya filter, ya. Filter ini berupa pengalaman kita, ya, nilai-nilai, keyakinan, ya, sikap pengasuhan, mungkin kita dapat pengasuhan dulu seperti apa, ya, atau kejadian-kejadian yang peristiwa ini tadi, ya, sebelum diproses ada yang namanya oleh otak itu dihapus, diubah, digeneralisasi. Ya, misalkan gini, contoh dihapus atau generalisasi ya. Misalkan kita sering melihat ibu kita menangis kalau lagi marah. Ya, misalkan kita anak laki-laki. Terus kita bilang gini, semua perempuan itu kalau lagi marah pasti nangis. Itu mengeneralisasi, padahal dia hanya lihat ibunya. Ya, sehingga ketika dia melihat ada perempuan menangis, terus dia bilang pasti lagi marah, gitu ya. Ada juga yang dihapus seperti kayak kalau misalkan saya bilang semua kepada Bu Alfa misalkan ya, Bu Alfa itu selalu bikin saya kesel, ya. Ada hal-hal kebaikan yang dihapus oleh saya, ya. Bisa juga itu masuk ke generalisasi, ya. Selalu itu generalisasi. Tapi ada hal juga masalahnya adalah kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu menghapus hal-hal yang penting, ya. Semua temanku jahat, ya. Ada yang di-delete nggak? Ada. Yang baik itu di-delete. Ya, padahal semua temanku ketika diklarifikasi, ini namanya teknik komunikasi, nanti diklarifikasi, temanmu itu ada berapa orang sih di dalam kelas? Ada 24. Semuanya jahat. Enggak, hanya 2. Oh, hanya 2. Berarti temanmu yang jahat ada berapa? Jahatnya seperti apa? Ya, itu namanya diubah atau distorsi. Misalkan aku nggak dipinjemin penghapus. Ya, nggak ada pinjaman penghapus bukan berarti jahat kan, ya, tetapi karena kita bisa jadi ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ya yang dulu pernah terserap oleh kita. Nah, ketika ada kejadian di masa mendatang, kita menyamakan kejadian itu dengan pengalaman kita sebelumnya, ya. Dan selanjutnya apa yang masuk tadi setelah difilter barulah masuk ke dalam pikiran. Pikirannya mana? Oh, terlambat, maaf ya. Aduh, salah nih. Ya, jadi masuk ke dalam pikiran, ya. Lalu dari pikiran, inilah yang mempengaruhi emosi. Jadi, ibu-ibu dan bapak, kalau kita membayangkan liburan yang sangat berkesan, misalkan ya, liburan yang sangat berkesan dalam hidup kita, maka ketika kita mulai muncul, lagi kemarin ke Jogja, saya ke Malioboro sama istri berdua gandengan. Nah, pada saat memikirkan itu, pengaruh nggak ke emosi? Pengaruh. Ya. Atau sebaliknya, saya minta ibu dan bapak memikirkan sesuatu yang membuat jengkel. Situasi yang kayaknya bikin kesel banget, terus diingat-ingat. Pada saat ibu ingat itu, bisa nggak ketawa? Pasti mukanya sudah mulai berubah gitu ya. Sama kalau kita dari jauh udah ngeliat orang yang nggak kita suka, langsung mukanya udah gimana gitu ya. Nah, dari emosi ini, maka berpengaruh lagi kepada perilaku. Nah, bayangkan ketika kita dalam keadaan happy, dalam bahagia, itu kelihatan tuh dari perilaku kita, ya kan, jalannya udah semangat, ya, masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum, wah, bapak-bapak nih pulang dari kantor, Assalamualaikum, gitu, emosinya lagi bagus tuh. Tapi kata istrinya, ketika bapaknya buka pintu, mukanya udah ruwet, wah langsung, wah bentar lagi ngambek, bentar lagi ngomel-ngomel nih gitu ya. Nah, ternyata kelihatan dari perilaku dan berpengaruh juga kepada fisiologis, ya. Dan karena ini sifatnya pengaruh ini bisa bolak-balik emosi itu
bisa mempengaruhi fisiologis dan perilaku, tapi ternyata secara fisiologis itu juga bisa mempengaruhi emosi. Ya, ya jadi, nah, Ibu dan Bapak bayangkan ketika kita memiliki, Allah memberikan skema seperti ini, artinya luar biasa bahwa sebenarnya pikiran itu seharusnya ada di dalam kendali kita. Karena apa? Karena kita memutuskan apakah kita mau marah atau kita mau senyum gitu ya, ibaratnya kita marahnya seperti apa, terus mau marah seperti apa, itu seharusnya kendalinya ada di kita. Kenapa? Karena itu pikiran yang memang mengatur. Pikiran siapa? Pikiran kita gitu. Nah, terkait dengan pikiran, emosi, fisiologi suatu perilaku lalu merubah hasil, ya kalau saya belajar tentang, misalkan saya mau bikin rencana-rencana hidup gitu ya, kalau saya ada kendala, saya sebenarnya pengen banget membuat buku, ya, tetapi ternyata hasilnya tuh nggak jadi-jadi. Maka yang saya fokuskan untuk saya rubah adalah perilaku saya dan juga situasi, atau situasi sebenarnya ada di peristiwa ya. Ya, perilaku, kalau saya mau buat buku, nulis buku, kira-kira perilaku apa yang perlu saya miliki? Ya, saya harus menulisnya kapan? Menulisnya kapan? Itu berarti masuknya ke situasi, ya. Nah, kalau kita setelah itu baru kita bedah. Oh, berarti saya harus menulis buku setiap hari, misalkan berapa lembar, ya. Kalau kita punya masalah, saya itu sebenarnya pengen merubah perilaku saya untuk menjadi lebih rapi gitu kan, atau misalkan ingin punya perilaku sabar misalkan, emosi sabar. Nah, artinya yang perlu kita ubah adalah pikiran kita. Karena apa? Karena emosi itu dipengaruhi oleh pikiran, ya. Walau emosi itu juga bisa dipengaruhi oleh fisiologis. Contohnya, kalau misalkan sekarang kita lagi ngantuk, maka kita bisa berdiri sambil merenggangkan, kalau orang lelah kan, padahal kita lagi mengerjakan tugas, kita udah capek, udah bete ya, tapi ini harus selesai. Nah, berarti kita perlu merubah fisiologis kita, ya, dan itu bisa mempengaruhi emosi. Nah, disinilah titik bagaimana ketika kita emosi kita muncul, maka pasti ada sesuatu yang muncul dalam pikiran. Ya Bu ya, dan Bapak, ketika kita melihat anak kita tidur nggak bangun-bangun udah jam 10, maka pikiran udah macam-macam kan, ya. Nah, masalah selanjutnya adalah emosi itu mesti dikemanain gitu, ya. Terkait dengan ini, nah ini tadi ya, mestinya setiap indera kita jadi channel sesuai dengan memori yang sesuai. Ya, jadi karena kita punya mata, ada memori berbentuk gambar, punya telinga, ada memori bentuk suara, dan ketika kita punya kulit, ada sensasi rasa berupa rasa. Nah, baik, sekarang kita masuk pada kekuatan 5 pilar. Ya. Nah, Bu Alfa. Bagaimana menghapuskan emosi anak yang meniru emosi orang tua? Oke, bagaimana menghapus emosi anak? Bagaimana menghapuskan emosi anak yang meniru emosi orang tua? Ya, Pak, Ibu, emosi itu menular. Kalau Bapak dan Ibu mau menghapus emosi, selama lingkungan itu juga mengeluarkan emosi negatif atau emosi positif, ya itu akan menular. Jadi kalau ditanya, mungkin bukan menghapus ya, bahasanya mungkin gimana sih caranya supaya anak-anak tuh nggak marah-marah terus di rumah gitu ya, nggak cepat tersinggung gitu. Kita lihat Bapak dan Ibunya menjadi model yang baik nggak untuk seperti itu? Ya, karena kan tadi dia itu secara visual melihat Bapak Ibunya marah, ya, belum auditorinya. Ya, bagaimanapun itu semua dilihat oleh anak dan masuk ke dalam pikirannya, sehingga dia bisa jadi belajar dari Bapak Ibunya bahwa, oh, kalau aku misalkan gini, kalau aku nggak suka dengan kelakuan A, maka aku boleh teriak-teriak. Oh, kalau aku merasa marah karena mainanku direbut, aku boleh nyubit karena ibuku juga nyubit, ya. Itu ya. Dan sulit kalau memang semua ini kan secara ilmiah bahwa apa yang dilihat oleh anak itu peniru ulung Bapak dan Ibu. Anak itu usianya baru 3 tahun, baru 4 tahun hidup di dunia, sedangkan kita pasti sudah 30 tahun lah ya, di sini nggak ada yang umur 17 tahun kan orang tua.
Ya, katakanlah 25 tahun hidup di dunia. Itu artinya bahwa mereka masih butuh banyak model dan modal belajar untuk mereka itu bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Dan itulah gunanya teladan. Jadi kalau misalkan bapaknya minta ibunya kopi tapi ambil teriak-teriak, "Mah, kirain kopi dong," gitu ya. Terus mamanya lama lagi. Mamanya lagi ngapain gitu, nggak dengar. Terus bapaknya marah, "Mama nih kalau dipanggil nih pasti nggak pernah langsung jawab deh," gitu. Wah, berebet-berebet. Tuh anaknya langsung menyerap. Nah, maka ketika suatu hari anaknya ingin minta tolong diambilkan mainan, dia akan teriak ke ibunya, "Mama, ambilin aku mainan." Nggak berhenti, padahal ibunya lagi sholat misalkan. Itu karena apa? Karena dia menyerap bukan menyerap teknologi, menyerap informasi itu, ya lalu dia olah dalam pikiran. Nah, bisa juga akhirnya terbawa ke sekolah. Ya, kenapa di sekolah banyak beraneka rupa ragam budaya ya? Karena itu mereka bawa dari rumah. Seperti itu. Itu ya Bu Alfa ya. Ada lagi? Ada Bu, bagaimana cara mengubah pikiran negatif kita? Bagaimana cara mengubah pikiran negatif kita? Ini di tayangan selanjutnya. Lanjut berarti Ya. Bu. Mangga silakan lanjut. Ya, lanjut ya. Salah satu sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya belajar dari coach saya, Pak Teddy ya. Dia pernah cerita kenapa sih seseorang itu bisa kecewa. Ya, kecewa itu emosi kan. Nah, ternyata kecewa itu bisa muncul pada saat ada perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Ya, artinya kecewa itu berarti kita tidak mampu mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan. Nah, bisa nggak kita olah kecewa kita? Bisa. Ya, caranya adalah kalau kita ngomongin kecewa, kita ngomongin kebutuhan dan keinginan, artinya kalau kita ingin meredam kekecewaan, itu artinya kita bisa mengelola mana kebutuhan dan keinginan. Ya, misalkan begini, setelah kita tahu ini kebutuhan atau keinginan, ini bisa kita kelola menjadi sebuah agenda prioritas ya. Seorang suami misalkan, seorang suami itu ingin ada dua keinginan, ya, ingin istri yang soleh, setia, atau ingin istri yang bisa masak. Ya, tentu saja disinilah kita lebih membutuhkan kan seorang istri yang soleh dan juga setia dibandingkan ya kalau bisa masak itu proses ya, bisa belajar atau kita bisa belilah kalau istri kita yang benar-benar nggak bisa masak. Ya, tapi artinya kita bisa saja meredam merilis emosi kita pada saat kita sendiri bisa memprioritaskan mana hal yang lebih penting dan mana yang enggak. Ya, itu terkait sedikit intermezzo cerita tentang kecewa, ya.